Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triulan dari Zulfa, NIM 2302013888, mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester 5. Nah, di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tutorial data mining menggunakan metode clustering. Sebelum memasuki ke perhitungannya, apa sih clustering itu? Clustering adalah proses pengelompokan benda serupa ke dalam kelompok yang berbeda, atau lebih tepatnya, partisi dari sebuah dataset ke dalam subset, sehingga data dalam setiap subset memiliki arti yang bermanfaat, di mana dalam cluster terdiri dari kumpulan benda-benda yang mirip antara satu dengan yang lainnya, dan berbeda dengan benda yang terdapat pada cluster lainnya. Untuk kali ini, saya akan memakai metode clustering menggunakan algoritma K-means. Pengertian K-means sendiri adalah salah satu algoritma dengan parasisional karena K-means didasarkan pada penentuan jumlah awal kelompok dengan mendefinisikan nilai sentroid awalnya. Algoritma algoritma K-means menggunakan proses secara berulang-ulang untuk mendapatkan basis data cluster. Dibutuhkan jumlah cluster awal yang diinginkan sebagai masukan dan menghasilkan titik sentroid akhir sebagai output. Metode K-means akan memilih pola K sebagai titik awal sentroid secara acak atau random. Jumlah iterasi untuk mencapai cluster sentroid akan dipengaruhi oleh calon cluster sentroid awal secara random, sehingga didapat cara dalam pengembangan algoritma dengan menentukan sentroid cluster yang dilihat dari kepadatan data awal yang tinggi agar mendapatkan kinerja yang lebih tinggi. Untuk rumus dari Kamin sendiri adalah dengan sebagai berikut, yaitu di Euclidean X Y sama dengan akar sigma XI dikurangi YI pangkat 2 atau kuadrat. Oke, langsung saja kita masuk ke Excel. Ini sebelumnya saya sudah mempunyai data, yaitu indeks kemiskinan ya. Ini ada indeks kedalaman atau kemiskinan X dan indeks keparahan kemiskinan Y. Di sini ada 10 data. Dan untuk perhitungan awalnya, kita akan membentuk 3 sentroid awal. Nah, untuk 3 sentroid awal sendiri kita bisa memilih datanya secara acak. Dan di sini saya akan memilih untuk data yang kedua, ketiga, dan juga keenam. Nah, ini langsung dibuat tabel seperti ini. Ini untuk data kedua, aku buat untuk sentroid 1, data keempat sentroid 2, dan data keenam untuk sentroid 3. Kita lihat untuk data pertama, nilai X-nya berapa? Data yang kedua maksudnya. Kedua, X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 1. Untuk data yang keempat, X-nya 1 ini dan Y-nya 2. Untuk data yang keenam, X-nya 5 dan juga Y-nya 3. Oke, kemudian kita buat tabel seperti ini. Kita copy pastekan data yang di atas ini, kemudian tambahi kolom C1, C2, C3, minimum dan juga cluster. Nah, untuk rumus dari C1 sendiri adalah sebagai berikut. Aku coba hapus dulu. Sama dengan square root X1, nilai X data pertama dikurangi nilai X sentroid 1 dan kunci pangkat 2 ditambah nilai Y ini dikurangi nilai Y sentroid 1 dan kunci pangkat 2. Nah, kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Oke, untuk yang sentroid 2 juga sama. Terus dulu. Untuk rumusnya, square root nilai X data pertama dikurangi nilai X sentroid 2 kunci pangkat 2 pangkat 2 tambah nilai Y dikurangi nilai Y sentroid 2 kunci pangkat 2 tutup. Ini tinggal ditarik ke bawah. Untuk yang ketiga
Rumusnya juga sama. Sama dengan square root nilai X data pertama dikurangi nilai X sentroid 3 kunci pangkat 2 tambah nilai Y kurangi nilai Y sentroid ketiga kunci pangkat 2 enter. Nah, untuk minimumnya sendiri menggunakan rumus sebagai berikut. Kita hapus dulu. Sama dengan min C1 sampai C3. Tutup, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Dan ini ada hasilnya. Untuk ini klasternya, kita bisa menggunakan manual atau mencari secara manual dalam menentukan klasternya dengan melihat nilai minimum ini termasuk ke klaster berapa ini, C1, C2 atau C3. Berhubung untuk data pertama nilai minimumnya adalah 1 dan nilai 1 itu masuk ke C2, berarti data ke 1 termasuk klaster 2 dan berikutnya. Dan jika datanya banyak, maka kita bisa menggunakan rumus yaitu ini, if and jika C1 kurang dari C2, C1 kurang dari 3, maka adalah termasuk klaster 1. Dan jika C2 kurang dari C1, C2 kurang dari C3, maka masuk ke klaster 2 dan selain itu masuk ke klaster 3. Kita terus coba rumusnya. Rumusnya sama dengan if n C1 kurang dari C2, C1 kurang dari C3 dalam kurung, 1, lagi if n C2 kurang dari C1, C2 kurang dari C3 dalam kurung 2,3 tutup kurung. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Ini sudah ditentukan bahwa data pertama termasuk ke klaster 2, data kedua klaster 1, data ketiga klaster 1, data keempat klaster 2 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita buat tabel lagi, tabel klasternya ya. Ini data pertama, kalau untuk kolomnya ada data ke berapa, kemudian C1, C2 dan C3 atau klaster 1, klaster 2, klaster 3. Ini untuk data pertama kan termasuk di sini klaster 2. Jadi untuk yang C2 yang data pertama kita kasih tanda 1. Untuk data kedua dan ketiga termasuk klaster 1, data ke-4 dan 5 masuk ke klaster 2, data ke-6 masuk ke klaster 3, data ke-7 masuk ke klaster 2, data ke-8 masuk ke klaster 3, ke-9 klaster 2, dan ke-10 masuk ke klaster 3. Nah, biar gak bingung, kita copy paste kan tabel ini sini untuk uh, untuk menghitung iterasi kedua. Nah, kemudian kita buat tabel untuk penentuan centroid baru seperti ini tabelnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu ini sama dengan C6 ditambah C7 dibagi 2. Oh, gini. Ini untuk centroid ke 1 atau cluster 1. Ini ada berapa data? Dan di sini ada 2. Data kedua dan juga data ketiga. Itu rumusnya sama dengan
sama dengan membuka untuk klaster satu ini ada data kedua dan juga data ketiga, berarti ini yang X kedua dan 3 ditambah data ketiga komputer bagi berapa jumlah datanya, yaitu 2. Nah, 5. Untuk yang Y-nya sendiri kita tinggal tarik ke samping. Nah, untuk yang ke centroid baru kedua sama rumusnya kita lihat untuk data kedua ada pada data berapa saja. Data klaster kedua ada data pertama, jadi ini ditambah data keempat dan 5, keempat dan juga kelima, kemudian data ke 7 dan 9, 7 dan 9, koma dibagi berapa jumlah datanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang y-nya sendiri bisa ditarik. Oke, ya. Untuk yang centroid baru yang ketiga, rumusnya sama. Untuk klaster 3-nya sendiri ada data ke-6, kemudian data ke-8, dan juga data ke-10. Dibagi jumlah datanya yaitu 3. Untuk yang Y-nya tinggal tarik. Oke. Kemudian kita buat tabel lagi seperti di atas. Rumusnya masih sama untuk C1, yaitu square root nilai data pertama dikurangi nilai X dari centroid baru yang pertama, yang centroid 1, pangkat 2 ditambah nilai Y data pertama dikurangi nilai Y untuk centroid baru ke 1 pangkat 2. Dan ini hasilnya seperti tadi, sama untuk yang C2 juga sama, nilai X data pertama dikurangi nilai X centroid baru kedua pangkat 2 ditambah nilai Y data pertama dikurangi nilai Y centroid baru kedua di pangkat 2. Untuk yang ketiga juga sama, yaitu square root nilai X data pertama dikurangi nilai X dari centroid baru ketiga di pangkat 2 ditambah nilai Y data pertama dikurangi ini nilai Y centroid baru ketiga di pangkat 2 kurung tutup enter. Ini sama ya, seperti tadi rumusnya. Kemudian untuk minimumnya sendiri sama seperti tadi. Saya coba hapus. Min C1 sampai C3. Langsung tarik ke bawah. Nah, ini. Untuk klasternya juga seperti tadi, cara menghitungnya yaitu dengan rumus if jika C1 kurang dari C2 sama koma C1 kurang dari C3 sama dengan 1. Kemudian if lagi jika n C2 kurang dari C1, C2 kurang dari C3 sama dengan 2, dan selain dari itu sama dengan 3. Untuk menentukan klasternya sama dengan yang tadi. Nah, ini untuk tambahannya yaitu ada kolom keterangan untuk memastikan apakah hasil dari penentuan klaster ini berbeda dengan iterasi pertama. Apakah iterasi kedua sama dengan iterasi pertama. Ini untuk menghitungnya yaitu dengan rumus if jika klaster uh, ini aku contohkan di sampingnya ya. If jika nilai klaster dari data pertama sama sama dengan nilai klaster iterasi pertama, koma aman, dan jika tidak maka berubah. Nah, ini untuk klaster pertama aman, kita tinggal tarik saja. Nah, untuk yang data ke-6 dan juga data ke-9 berubah, jadi kita membutuhkan iterasi lagi karena masih ada data yang berubah. Oke. Terus selanjutnya kita akan menghitung ke iterasi yang ketiga. Kita buat tabel seperti tadi,
sesuai dengan hasil ini iterasi kedua klasternya. Ini untuk data pertama tadi biar kita mudah untuk hitungnya. Nah, untuk klaster data ke-1 masih aman ya. Untuk klaster 2 yang berubah adalah data ke-6 dan juga data ke-9. Data ke-6 menjadi klaster 1 dan juga data 9 menjadi klaster 3. Yang awalnya data ke-6 adalah klaster 3 dan juga data ke-9 adalah klaster 2. Nah, untuk proses selanjutnya sama, kita buat tabel sentroid baru. Nih, cara menghitungnya juga sama. Jumlah untuk yang di C1 itu ada data dari data kedua 3 dan juga 6 dibagi 3 atau jumlah datanya. Untuk Y tinggal tarik, kita coba-coba. Sama dengan 2, 3 dan juga 6 dibagi 3. Enter. Bersamanya sama. Ini juga rumusnya sama seperti tadi. Yang ada di C2 ada data ke-1, ke-4, dan ke-5 dan juga ke-7, kemudian dibagi 4. Ini sama rumusnya. Untuk yang sentroid 3 sama. Ini jumlah dari data ke-8, 9, 10 dibagi 3, ini hasilnya. Kemudian kita membuat tabel seperti tadi. Ini tinggal copy paste begini ya. Kemudian nilai C1 rumusnya seperti tadi. Nilai X squared ya, squared. Nilai X data pertama dikurangi nilai X sentroid baru kunci pangkat 2 ditambah kurung buka nilai Y, nilai Y data pertama ya, dikurangi nilai Y dari sentroid 1 kunci pangkat 2 tutup. Sorry. Tinggal ditarik ke bawah. Untuk yang C2 juga sama, perhitungannya yaitu nilai data pertama dikurangi nilai X untuk sentroid kedua di pangkat 2 ditambah nilai Y data pertama dikurangi nilai Y untuk sentroid 2 di pangkat 2. Untuk yang C3 sama rumusnya, nilai X data pertama dikurangi nilai X sentroid ketiga di pangkat 2 ditambah nilai Y data pertama dikurangi nilai Y sentroid ketiga di pangkat 2 ini. Untuk minimumnya juga sama rumusnya, yaitu sama dengan min C1 sampai C3. Sama. Untuk klasternya juga sama tadi. Untuk rumusnya. If n C1 kurang dari C2, C1 kurang dari C3 kurung tutup dengan 1, if lagi, kemudian n C2 kurang dari C1, C2 kurang dari C3 kurung tutup, 2, 3. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk keterangannya juga sama. Rumusnya itu sama dengan if nilai klaster terbaru sama dengan nilai klaster iterasi sebelumnya titik koma petik aman titik koma petik berubah. Jika tidak sama maka berubah. Dan di sini masih aman. Dan yang berubah adalah data ke-7. Jika masih ada data yang berubah, maksudnya tidak sama, maka kita akan ke iterasi yang keempat.
membuat iterasi selanjutnya. Nah, ini kita buat tabel seperti tadi. Ini sesuaikan dengan klaster yang terbaru ya, yang dari iterasi 3. Ini untuk data yang ke-7 yang awalnya adalah C2 berubah menjadi C3. Jadi ini kita buat lagi, yaitu klaster baru, centroid baru maksudnya. Rumusnya sama ini. Untuk yang centroid 1 ada data kedua, ketiga, dan juga keenam dijumlah kemudian dibagi 3. Untuk yang centroid 2 sama, yang ketiga juga sama seperti tadi rumusnya ya. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Untuk C1-nya sendiri sama rumusnya, yaitu square root data pertama, nilai X dari data pertama dikurangi nilai X dari centroid 1 di pangkat 2 ditambah nilainya dari data pertama dikurangi nilainya dari centroid 1 di pangkat 2. Dan kemudian tinggal tarik ke bawah. Untuk yang nilai C2 juga sama, yaitu nilai X data pertama dikurangi nilai X centroid kedua pangkat 2, kemudian ditambah nilai Y data pertama dikurangi nilai Y centroid kedua pangkat 2. Enter, tinggal tarik ke bawah. Kemudian yang C3 juga sama, yaitu nilai X dari data pertama dikurangi nilai X dari centroid ketiga pangkat 2 tambah nilai Y dikurangi nilai Y data pertama dikurangi nilai Y centroid ketiga di pangkat 2. Untuk minimumnya juga sama rumusnya, yaitu sama dengan min ini C1 sampai C3. Nah, tinggal tarik ke bawah. Untuk klasternya juga sama perhitungannya, yaitu kita hapus dulu ya. Ini juga kita hapus. Nah, untuk nilai klasternya sama dengan if kemudian n C1 kurang dari C2, C1 kurang dari C3, tutup, 1, if lagi, kemudian n C2 kurang dari C1, C2 kurang dari C3, tutup, 2,3. Nah, ini tinggal tarik ke bawah. Untuk keterangannya juga sama, yaitu sama dengan if, maksudnya ya, if nilai klaster dari iterasi terakhir, iterasi 4, sama dengan nilai klaster dari iterasi ketiga atau ke sebelumnya. Ini koma T aman, T koma T berubah. Ini tinggal tarik ke bawah. Dan semua datanya sudah aman, atau maksudnya sudah ke klasternya sudah tetap untuk setiap datanya. Jadi kita buatkan tabel seperti ini, kita copy paste saja sini. Kita lihat untuk data pertama masuk ke klaster 2, data 2 ketiga klaster 1, data 3 4 klaster 2, data kelima klaster 1, data ke-6 klaster 3, data ke-7 sampai ke-10 klaster 3. Jadi tetap jadi untuk klasternya sudah tetap. Dan jika sudah tetap, maka iterasi akan berhenti. Oke, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan pada rapid miner. Pertama, kita masukkan filenya dulu. Di sini kita klik create Excel. Nah, ini ya, untuk ini kita klik, kemudian klik import configuration wizard,
Kemudian kita ambil datanya ya, data yang tadi. Ini kita ambil dari sini. Nah, ini untuk namanya kita ubah jadi data ke. Oke, untuk yang G ini kita rubah menjadi indeks kedalaman X. Yang untuk H kita rubah menjadi indeks indeks keparahan. Oh iya. Oke, kemudian klik finish. Kemudian kita ke ini ke operators lagi. Kita cari ke means. Karena kan kita menggunakan clustering itu ke means. Untuk ini kita clusternya kita rubah menjadi 3, max run-nya 10, udah. Kemudian gabungkan out dari red excel ke extra ini, dan ini kita hubungkan ke res, dan sesudah ini kita langsung klik run. Nah, ini sudah ada, yaitu untuk cluster 0 ada 4 items, kemudian cluster 1 ada 2 items, dan cluster 2 ada 2 items. Ini untuk modelnya kita bisa lihat, untuk foldernya, maaf. Nah, ini untuk foldernya kita bisa lihat untuk cluster 0 itu ada data ke 5, 6, 7, dan juga 8. Untuk cluster 1 ada data ke 1 dan juga 4. Dan juga cluster 2 ada data ke 2 dan juga 3. 33. Untuk centroid tabelnya ini, untuk plotnya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.